Jadi F30 ini dibandingkan dengan S90 pas pertama kali keluar di tahun 2012 itu sangat revolusioner ya. Wah, tiba-tiba dimensinya membesar, desain depan belakangnya itu less kontroversial. Yang S90 itu kan nggak semua orang desainnya suka, tapi F30 ini rasanya semua orang dengan mudah menyukai desain mobil ini. Dari depan, samping, belakang kelihatan well built dan proporsional, nggak banyak kontroversi lah ya. Dan juga sekarang ini mobil jauh lebih besar, interiornya jauh lebih lega, serta ada beberapa sedikit kontroversi di seri ini. Karena di seri F30 itu udah nggak ada lagi 3 Series Coupe. 3 Series Coupe menjadi 4 Series. Dan varian M3 itu jadi 4 pintu, yang 2 pintu jadinya M4. Dan juga mobil ini sekarang menggunakan mesin turbo. Sebelumnya kan yang S90 itu mesinnya NA semua. Yang ini jadi pakai turbo, tapi sama BMW masih disisain yang 335i dengan mesin non turbo, mesin NA 3000 cc. Tapi ternyata orang lebih senang mesin turbo ini karena mesin turbonya N20 itu mesin yang bagus banget ya. Nah, ini adalah mesin N20 yang sama seperti 320i, tapi bedanya output tenaganya beda. Yang ini tenaganya gede banget, 241 horsepower dan torsinya 350 Nm. Yang 320i itu tenaga 181 horsepower dan torsinya 270 Nm. Ya masih besar sih, tapi dibandingkan dengan yang ini jelas rasanya berbeda. Nah, dia pakai twin power turbo, tapi sebenarnya bukan twin turbo ya. Jadi turbo cuma satu, tapi scrollnya 2. Jadi dia itu jalur masuk anginnya itu beda. Jadi kalau misalkan twin scroll, ada yang pipih, ada yang lebar. Kalau yang pipih itu dia berguna pas lagi putaran bawah, jadi lebih kenceng. Ibaratkan kita punya selang dengan aliran air yang sama gitu ya. Yang satu kita pencet, kan jadi jauh kan? Jadi kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Makanya pas di putaran bawah, meskipun gas buangnya kan nggak begitu kenceng ya, dia tetap bisa ngebus juga karena ada yang pipih tadi gitu, ada jalur yang lebih kecil. Oke, common problems ya kan? Dan bagaimana servisnya? Sebenarnya buat teman-teman kalau beli BMW baru itu dia dapat BMW service inklusif ya, 5 tahun itu cuma isi bensin doang. Semuanya servis, kalau misalkan ada trouble, even misalnya ada yang rusak langsung diganti tanpa harus kita keluar biaya apapun. Dan kita bisa perpanjang 2 tahun lagi, itu sekitar 15-20 jutaan gitu ya, tergantung modelnya. Dan jauh lebih murah pastinya dibandingkan dengan Mercedes-Benz. Nah, ini kebetulan udah mulai servis sendiri. Berapa sih servisnya? Kemarin Mas Untung cerita servis 50.000 itu kenanya 3 juta rupiah, sekitar 3 jutaan. Yang paling mahal itu filter AC-nya. Filter AC itu 1,2 juta, buset. Mahal banget. Biasanya kalau mobil-mobil biasa kan cuma 100 ribuan, 200 ribuan, 300 ribuan ya. Ini sampai 1,2 juta. Tapi ya BMW mobil mewah, kalau harganya mahal sih wajar-wajar aja. Nah terus apa sih biasanya jadi penyakit dari mobil ini? Biasanya ada 2 ya. Yang pertama itu piping turbonya pecah karena panas dan tekanannya tinggi. Kalau misalkan mobil-mobil kayak gue pernah piping turbonya itu lepas di tengah jalan waktu di tol pakai Santa Fe. Tapi dia itu karena pipingnya itu dia pakai karet, pakai rubber, itu bisa kita kendorin klemnya, pasang lagi, kencengin lagi. Kalau ini nggak bisa. Jadi dia kalau pecah ya mesti ganti pipingnya gitu. Karena udah nggak bisa dipasang lagi gitu bagian sambungannya. Tapi itu kejadiannya nggak sering sih. Cukup jarang dan biasanya terjadi kalau misalkan kalian suka ngebut di terik panas seperti ini. Soalnya Indonesia panas kan ya, dan itu adalah masalah yang umum terjadi pada mesin turbo bensin karena mesin turbo bensin lebih panas dibandingkan dengan mesin turbo diesel. Dan yang kedua, yang paling serem di N20 ini adalah timing chain yang putus. Dan gue pernah mengalami di 528i mesin N20i juga. Lumayan, habisnya karena udah nggak garansi ya. Kalau misalkan masih 5 tahun, 2 tahun gitu free service, itu habisnya mungkin dapat LCGC bekas. Ya, semal itu. Karena kalau timing chain putus, nggak cuma timing chainnya harus kita ganti, jeroannya juga mesti ganti. Dan yang gue baca itu kalau nggak salah di Amerika itu pernah ada gugatan ke BMW karena masalah timing chain yang putus di mesin N20 ini. Yuk sekarang kita lihat bodinya dulu karena bodinya ini kebetulan sudah dirombak sama Mas Untung. Yuk. Eksterior mobil ini itu udah dirombak, sudah diubah. Jadi dia menggunakan part-part dan body kit dari M3. Nah, kita bisa lihat yang udah diubah itu bagian depannya ini udah dirombak total. Mulai dari cupnya, ini pakai cup mesin M3, terus fender kanan kiri pakai punya M3 karena ada siripnya di sini. Terus bumper depannya juga menggunakan bumper depan punyanya M3 beserta grillnya. Ini grillnya M3. Nah,
Berapa sih biaya ganti body part dengan part-part M3 ini? Itu dengan cat sekitar 50 jutaan, termasuk juga spionnya ini. Tapi ini spionnya cuma cover doang, dia nggak ganti sama spion M3 beneran karena katanya mahal. Dan ini karbonnya agak kurang begitu bagus karena ini bergelombang. Awalnya nggak bergelombang, tapi lama-lama kena panas, ya dijemur, dipakai, ya lama-lama jadi gelombang. Terus belakang bumper juga ganti, dikasih ducktail di belakang, tapi peleknya dia masih standar. Dan kita lihat memang bodinya jadi keren banget sih. Jadi kelihatan lebih garang dan lebih kencang gitu ya. Dan nanti katanya kalau misalkan mobilnya dijual suatu saat gitu ya, ini bakal distandarin lagi nih, kap mesinnya, fender, bumpernya itu masih tersimpan dengan sangat rapi. Tapi so far, tanpa body kit pun sebenarnya F30 ini juga desainnya sudah ganteng. Bahkan kalau dibandingin dengan G20, ini tuh masih belum kelihatan kuno, masih berkarakter ya. Kalau G20 itu kan kesannya lebih bulat gitu. Nah, mobil ini juga kita ke belakang ya, knalpotnya juga sudah diganti. Suara jadi seperti ini. Ini mikrofonnya gua taruh sini dulu ya. Gua akan starter mobilnya. Kurang lebih seperti itu suara knalpotnya. Ini kalau dari luar sih berisik banget, tapi pas kita masuk ke dalam mobil, ini peredamannya sih bagus, jadi nggak seberisik itu gitu. Ini mobilnya kebetulan baru di coating di AutoNet Care. Jadi ini karena udah seminggu di sana nggak diambil-ambil sama Mas Untung, gue pinjem aja lah ya. Sekalian gue bikin video. Terserah nanti dia mau ngambil kapan gitu kan. Kalau nggak diambil-ambil juga gue pakai, kayaknya asik juga. Boleh sih katanya. Nah sekarang kita buka bagasinya ya. Dia surprisingly bagasinya cukup lega. Jadi kalau misalkan kalian bawa barang banyak, ini salah satu yang bisa diandalkan. Kita dapat cargo net di sini, sama di atas sini. Nah ini ada segitiga pengaman. Terus juga penyimpanan toolkitnya, ini tuh rapi banget ditaruh di sini ya. Terus di sebelah kiri ini ada colokan 3,5 volt, 3,5 volt, 12 volt, sama di sini ada sebuah tuas. Kalau kita tarik nanti dia akan otomatis kelipat bangku belakangnya. Terakhir sebelum kita lanjut, di mana sih lokasi aki dari BMW F30 ini? Lokasinya ada di sini. Jadi kita buka di sini. Nah, langsung kita angkat ya bagian ininya ya, ini gampang sekali. Tuh, kita akan menemukan sebuah aki di bagian sini. Tapi kalau mau ganti, sebaiknya kalian telepon yang lebih berpengalaman lah ya, karena ini mesti colok OBD juga. Kalau enggak nanti error. Kemudian di bagian lampu belakangnya ini dia belum LED sebenarnya. Jadi LED itu baru yang garis-garisnya ini aja. Untuk lampu rem sama lampu sen ini masih pakai bohlam biasa. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam. Oke. Kita starter dulu ya biar nggak panas. Adem. Kita buka dulu sunroofnya biar agak terang ya, karena buat bikin video. Nah, interior dari mobil ini itu kalau di foto itu kelihatannya biasa aja, nggak begitu bagus. Tapi pas kita lihat langsung, ini baru kelihatan bagusnya. Karena ini tuh banyak kayak pahatan-pahatan itu yang timbul. Jadi kalau misalkan kita foto itu nggak kelihatan bagusnya. Tapi pas kita lihat kombinasinya di sini gitu ya, ini baru kelihatan tuh seninya. Karena nih nonjol-nonjol begini ya. Jadi kalau kita lihat langsung, ini baru kerasa, oh ya ini mewah banget dalamnya. Dan interiornya ini juga pakai bahan-bahan soft touch yang sangat bagus sekali. Mulai dari door trim, ya sampai sininya, bahkan sampai ke sini. Yang sininya tuh plastik, sini plastik, sini juga plastik, tapi sisanya semua soft touch. Nah ini kebetulan juga kombinasinya warna hitam dengan aksen silver, ini kayak brush metal gitu, jadi ada garis-garisnya. Dan ada macam-macam nih, ada yang kayu ya kan, terus juga ada yang warna interior warna beige dan lain-lain. Bahkan ada juga yang warna merah untuk kulitnya. Di sini kita akan menemukan sebuah setir yang sudah tidak standar. Aslinya setirnya nggak sebagus ini. Ini juga setirnya sama, lebih bagus kita lihat langsung dibandingkan pas kita foto. Ini kalau nggak salah ganti setirnya ini harganya 30 juta. Tapi menurut gue pas dipegang emang rasanya jadi kayak mahal sih. Ini setir yang dipakai sama BMW M3 atau M4. Memang kelihatannya jadi mewah sekali dan lebih sporty. Yang menurut gue agak sedikit terasa kuno dari mobil ini itu ada di speedometernya yang menurut gue desainnya biasa aja. Apalagi mobil-mobil BMW sekarang itu kan rata-rata speedometernya itu sudah pakai yang full digital ya. Yang ini tuh langsung rasanya pas kita lihat tuh biasa aja, apalagi kalau lampunya nyala. Lampunya tuh pas kita nyalain pas malam itu cuma oranye doang gitu. Jadi kelihatannya kayak sederhana banget. Nah, yang gue suka dari mobil ini itu di iDrive-nya. Meskipun tampilannya juga sederhana, cuma tulisan garis-garis gini doang ya, nggak ada
logo-logo atau animasi-animasi yang aneh-aneh, tapi ini dipakainya tuh paling gampang, paling bagus, dan dipakainya pun juga smooth. iDrive-nya ini juga punya shortcut yang ada di sini, itu juga memudahkan kita ya, kita ganti media di sini, terus ganti menu, ganti radio, navigation, semuanya lengkap ada di sini. Kemudian tombol-tombol di tengah sini ini juga bagus banget karena dia touch sensitif ya, kayak seperti Mini Cooper. Jadi kalau kita sentuh aja, nggak usah kita pencet ya, dia langsung di sini tuh ada tulisan. Tapi sayangnya iDrive-nya ini dia masih belum yang model touchscreen seperti yang BMW 3 Series terbaru ya. Lagi pula mau dibikin touchscreen juga agak jauh. Dan yang gua nggak suka dengan mobil yang harga barunya semahal itu, dia nggak punya kamera mundur. Jadi ketika mundur dia cuma ada sonar doang seperti ini, nggak ada kamera mundurnya. Sebel kan? Udah itu doang sih. Terus di sini ada panel kontrol buat AC-nya, dia sudah dual zone. Sama di bagian bawah sini dia ada tempat penyimpanan, sama ada 2 buah cup holder. Di bagian sini dia ada tombol untuk mematikan stability control, sama untuk mengubah drive mode-nya. Dan dia masih pakai otot nih. Kalau mobil kan sebel banget sama mobil yang pakai electronic parking brake. Nah ini masih pakai otot, mantap. Kemudian di sini ada sebuah box yang sangat kecil dan bisa dimajuin buat jadi sandaran tangan kita. Ini kalau kita buka itu kecil banget dan ada tempat buat naruh holder iPhone, tapi iPhone-nya yang zaman dulu. Ini kita pencet di sini. Lanjut. Bisa. Salah satu alasan BMW kenapa ngasih beginian di mobil mereka gitu ya, terutama buat iPhone, biar kalau misalkan kita lagi nyetir itu nggak perlu main HP gitu. Menghindarkan orang biar main HP. Jadi kalau bisa dikasih docking, kalian beli dockingnya, taruh iPhone kalian di sini, udah nanti dia akan terhubung dengan iDrive-nya di sini. Tapi sayangnya ya nggak semua HP bisa ditaruh di sini sih. Dan juga kalau misalkan kita nggak pakai, itu jadinya kayak mubazir gitu, ditaruh di sini tapi nggak ada fungsinya. Ngomong-ngomong soal ruang penyimpanan, selain yang ada di sini, kita juga akan menemukan sebuah laci kecil di sini ya. Kemudian di sebelah kanan ini door pocketnya cukup besar. Kemudian di sini juga ada ruang penyimpanan. Kecil dulu AC-nya, dingin banget. Yang menurut gue cukup lega. Nah sayangnya di bagian sini tuh nggak ada buat taruh kacamata ya. Sama di sini kita dapat sun visor lengkap dengan lampunya. Kalau kita punya kartu tinggal diselipin di bagian sininya nih. Ya, tutup lagi, kita naikin ke atas. Ya, so far ini mobil interiornya sih masih rasanya belum kuno, masih kerasa modern dan mewah sekali. Kemudian posisi duduk dari mobil ini juga enak banget. Dia punya kursi memang khas BMW, tidak begitu empuk. Tapi pas kita duduk itu rasanya pas gitu, badan kita tuh bisa tersanggah dengan sempurna. Terutama dia kan agak semi bucket di bagian sini ya, jadi set supportnya itu dia sangat besar, tapi nggak bikin kita terasa sempit. Rahasianya kenapa dia nggak terasa sempit? Karena set supportnya ini bisa diatur kelebarannya gitu. Jadi ini elektrik ya, kalau misalnya kita pencet di sini dia makin lebar, kalau kita pencet sini dia bisa makin sempit gitu. Jadi walaupun semi bucket tapi nggak bikin kita jadi tersiksa. Sama dia sudah pakai electric seat, lengkap dengan memory seat ya. Terus untuk setirnya ini gue juga suka banget karena teleskopiknya itu panjang. Jadi kalau misalkan kita mau dapetin posisi ideal itu lebih gampang. Dia panjang, sama tilt steeringnya juga pengaturannya juga cukup luas. Jadi untuk mencari posisi duduk yang enak itu gampang di mobil ini. Kemudian juga pedal-pedalnya juga pas naruhnya, dan pedal feel-nya juga wah mantap sekali ini mobil. Dan yang hampir kelupaan, di belakang sini kita dapat kaca belakang elektrokromatik, dan kursi belakangnya ya memang sekarang lebih luas, lebih besar. Terutama headroomnya dibandingkan dengan S90 ini sekarang jauh lebih lega. Tapi untuk kenyamanan kursi belakangnya menurut gue nggak senyaman itu ya. Kursinya masih agak sedikit tegak, sama yang gue bilang tadi, jok dari BMW ini agak sedikit keras. Dan terakhir sebelum kita jalan, dia punya sound system untuk yang 328 ini sudah pakai Harman Kardon. Jadi suaranya wah bagus sekali, mantap. Pertama, F30 ini dibanding dengan S90 ini langsung berasa beda banget pas nyetir. Ya, mulai dari setirnya ini agak squishy gitu karena sudah pakai electronic power steering ya, sedangkan yang S90 belum. Kemudian suspensinya ini juga rasanya empuk sekali. Ya, meskipun nggak seempuk C-Class W205 ya, tapi ini enak banget. Jadi yang 3 Series itu biasanya kan ya dibikin settingannya lebih sporty dibandingkan dengan BMW lain. Yang ini itu lebih empuk dan rasanya nyaman gitu ya. Dan steeringnya mungkin beberapa orang nggak suka gitu karena lebih enteng, tapi menurut gua justru lebih enak. Pas lagi kita pelan itu kita putar setir itu lebih gampang ya, manuvernya juga tetap bagus.
handlingnya juga sangat sharp, presisinya tuh bagus gitu. Sama lock to locknya juga bagus. Dia punya radius putar yang cukup oke, meskipun nggak superior, cukupan lah ya. Sama yang gue seneng, dia kan punya driving mode ya. Ada yang mulai dari comfort, cek ke bawah jadi Eco Pro, jadi yang hemat, dan yang ke atas jadi sport, sama jadi sport plus. Tapi sport plus gue nggak sarankan, karena ketika kalian pencet sport plus, itu electronic stability controlnya mati. Makanya nggak heran kalau beberapa pengemudi BMW itu suka ada yang nabrak gitu kan. Sport plus ini gua sarankan untuk tidak diaktifkan. Kenapa? Lebih baik sport saja, karena sportnya aja udah cukup. Sedangkan sport plusnya itu electronic stability controlnya itu dinonaktifkan, jadi lebih berbahaya gitu. Kena nggak nih? Aman ya? Aman. Sip. Nah, ketika masuk ke sport, ini steering response-nya, ini setirnya jadi berat, jadi ada weight-nya, dan mesinnya serta transmisinya itu jadi beda gitu. Kita lagi jalan santai aja, dia langsung di 2000 ke atas RPM-nya. Kita gas, kita jadi sport aja, gak usah sport plus. Kita gas, responsnya jadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan pakai comfort. Tapi comfortnya pun menurut gue sudah lebih dari cukup, karena mesinnya 328 ini itu menurut gue sih udah oke banget sih. Tenaganya dapat di putaran atas, putaran bawah, serta konsumsi bahan bakarnya ini cukup irit loh. Jadi kalau kita pakai santai-santai dalam kota, ini tuh benar-benar enak banget gitu. Dibandingkan dengan yang 335i yang 6 silinder ya, 3000 cc, itu jauh lebih boros dibandingkan dengan yang ini. Juga pajaknya lebih murah. Sebentar, kita lihat STNK-nya dulu nih, pajaknya berapa ya. Cuma memang semurah-murahnya pajak sebuah sedan BMW, meskipun sudah 2000 cc 4 silinder, tetap aja masih lumayan ya. Setahun pajaknya 13 juta. Jadi meskipun dia tahun 2013, tetap aja kalian harus keluarkan dana ekstra tiap tahunnya, karena pajaknya tidak murah. Kemudian yang minus dari mobil ini, pertama, meskipun dia mobilnya masih berapa nih, 50.000 kilometeran, door trimnya ini udah mulai agak bunyi-bunyi, tapi bunyinya sedikit sekali ya. Pas kita lewatin polisi tidur, apalagi polisi tidurnya tuh yang miring gitu ya, itu ada bunyi krek, krek, krek gitu. Tapi ya gak seberapa sih, dan bisa dibetulin. Sama yang gua nggak suka dari mobil ini, jadi BMW itu kan setiap elemen-elemen dari interior itu diberikan kemewahan ya. Salah satunya ada di gagang pintu ini ya, buat nutup. Nah dia tuh pakai rubber finishnya tuh bagus gitu ya. Jadi kalau dipegang itu enak, tapi lama-kelamaan itu jadi lengket-lengket dan pecah-pecah. Kayak contoh di sebelah kanan sini, ini udah mulai nih. Jadi kalau kita pegang itu lengket, dan itu bisa bikin tangan kita jadi kotor kayak abis kena lem gitu loh. Kayak dipegang tuh gitu ya. Tapi gampang sih, banyak yang bisa nge-retrim. Dan biasanya kalau di retrim itu dia nggak pakai rubber lagi gitu, pakai bahan plastik biasa. Ya memang pas dipegang nggak seenak bahan aslinya, tapi jauh lebih awet, nggak bakalan pecah-pecah seperti ini. Ya namanya juga usia sih. Tapi ya so far, meskipun F30 ini umurnya udah 7 tahun, tapi rasanya tuh masih enak banget dan nggak berasa kuno gitu ya. Mulai dari kayak kakinya, steeringnya, kecanggihan teknologi di dalamnya, itu masih, rasanya itu masih update gitu sampai zaman sekarang. Dan sampai sekarang pun juga masih ada sih stok lamanya. Jadi gua cek di beberapa BMW itu masih ada yang dijual nih F30 yang unit 2019 kemarin. Jadi belum semuanya pindah ke G20. Nah sekarang ngomong soal performance ya. Nah ini yang gue paling suka, kenapa? Karena 328i ini kalau menurut BMW itu 0 ke 100 dalam 5,9 detik. Jadi kalau misalkan kita pakai sehari-hari mungkin ya sekitar di angka 6 detikan, 7 detikan ya. Ya ini kenceng banget. Jadi kalau kita pakai di tol pas lagi ngebu, itu tenaganya ada terus. Nah kalau misalkan kalian kurang suka dengan ada transmission lag, ini kita dapat pedal shift, jadi kita bisa pakai gigi yang sesuai dengan yang kita inginkan, dan ada indikatornya kecil di sini ya. Ya, ini gigi 2 ya. Larinya sih enak banget. Jadi meskipun kelihatannya mobil biasa aja gitu ya, seri 3 biasa, tapi performance-nya tuh nggak main-main gitu, kenceng banget, enak. Kanan, set. Apalagi ini knalpotnya udah diganti ya, udah diganti sama yang nggak tahu ganti apa gitu, lebih berisik. Dari luar sih berisik banget, tapi dari dalam ini perdamaannya sih mobil ini luar biasa, bagus banget. Jadi meskipun udah ganti knalpot, tetap di dalam itu rasanya masih kedap suara. Bagus banget peredamnya. Bahkan saking kedapnya ya, waktu itu Januari kemarin kan ada banjir hebat tuh di Jabodetabek kan.
Nah, waktu itu dulu di sekitar Tangerang ada perumahan elit, kena banjir. Mobil nih karena saya kedapnya, airnya nggak masuk ke dalam gitu ya. Mobil tuh ngambang gitu, ngangkat, ikut arus gitu, karena saking kedapnya. Luar biasa ya bang. Wow, tuh udah cepet aja kan, kenceng banget. Jadi nggak cuma kecepet kenceng, pas kita lagi butuh kita langsung kick in, itu juga enak banget. Padahal ini kita lagi pakai di mode comfort, bukan mode sport ya. Kalau mode sport dia agak sedikit kasar, jadi kita gas gitu, hentakannya sama lepas gas itu lebih gitu, lebih berasa. Jadi comfort aja menurut gue sih udah lebih dari cukup. Kalau mau lebih irit kita pakai Eco Pro saja. Kalau pakai Eco Pro, kita gas, kita lepas gas, dia kayak meluncur, cus, gitu ya. Nggak ada deselerasinya gitu, biar lebih irit. Itu aja mungkin vlog kita kali ini tentang BMW F30 328i. Buat teman-teman yang punya BMW F30, karena ini kan banyak banget yang punya ya, salah satu BMW yang paling laris. Bisa komen di bawah seperti apa rasanya dan merawatnya. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye!